Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Penjualan Barang Pokok Menggunakan Metode Single Exponential Smoothing. Yang studi kasusnya itu berada di Buana Mart. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini ialah seiring perkembangan ilmu teknologi sangat cepat dan pesat, sehingga mampu dalam membantu pekerjaan manusia, salah satunya dalam bidang usaha dan bisnis. Dalam menjalankan usaha, perorangan atau kelompok sangat membutuhkan teknologi untuk membantu mensukseskan usahanya, baik itu dalam bidang populasi, produksi, dan penjualan. Sembako atau bahan pokok merupakan bahan utama bagi pemenuhan kebutuhan pangan bagi masing-masing orang yang terdiri atas makanan dan minuman. Setiap orang, baik dari kalangan ekonomi tinggi sampai rendah, pasti membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Oleh karena itu, sembako atau bahan pokok mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat sehingga mudah didapat baik di minimarket, pasar, swalayan, hingga warung kecil. Toko Buana Mart merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan bahan campuran dan menjual berbagai jenis barang, produk serta kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi konsumen seperti makanan ringan, minuman, peralatan rumah tangga, sembako, perlengkapan kosmetik, dan lainnya. Dan banyaknya jumlah data penjualan barang di Buana Mart mempermasalahkan yang terjadi pada Buana Mart, di mana banyaknya bahan pokok yang tidak memiliki masa simpan yang cukup lama, sehingga mengakibatkan bahan pokok tidak tahan lama. Ini mengakibatkan di mana ketika penjualan tidak bisa habis, maka barang harus dibuang sehingga menyebabkan pemborosan stok barang. Penjualan yang tidak pasti juga mengakibatkan hasil keuangan yang oleh karena itu, prediksi penjualan bahan pokok ini cukup penting bagi Buana Mart untuk memprediksi berapa penjualan di hari berikutnya, sehingga Buana Mart dapat memastikan berapa bahan pokok yang dibutuhkan tanpa memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya tambahan lainnya, dan juga menambah pemasukan secara optimal. Metode Simple Exponential Smoothing adalah suatu metode peramalan yang mengulang perhitungan secara terus-menerus yang menggunakan data terbaru. Setiap data diberi bobot. Bobot yang digunakan disimbolkan dengan A. Simbol A bisa ditentukan secara bebas untuk bisa mengurangi numerical error. Penelitian ini merancang sebuah prediksi dengan menggabungkan antara objek penelitian prediksi penjualan dan metode Single Exponential Smoothing untuk prediksi penjualan barang pokok yang diharapkan dapat membantu toko untuk melakukan proses prediksi penjualan sembako, sehingga toko dapat meminimalisir kerugian dan mengoptimalkan keuntungannya. Adapun rumusan masalah itu berdasarkan uraian latar belakang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah: yang pertama, berapakah nilai tingkat akuransi peramalan menggunakan Single Exponential Smoothing pada toko Buana Mart? Yang kedua, bagaimana cara memprediksi jumlah pasokan stok barang pokok di hari berikutnya agar tidak menimbulkan kerugian yang besar dengan menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Yang ketiga, bagaimana cara merancang aplikasi peramalan dengan metode Single Exponential? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengukur tingkat akurasi prediksi peramalan menggunakan Single Exponential Smoothing pada toko Buana Mart. Yang kedua, untuk mengetahui nilai A terbaik untuk digunakan sebagai peramalan menggunakan Single Exponential Smoothing pada toko. Merancang sebuah aplikasi menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Baik, kemudian mengenai
tinjauan penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya, yang pertama itu Salma Al-Farisi pada tahun 2017 dengan judul Sistem Prediksi Penjualan Gamis Toko Kitas menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Metodenya ya dengan hasil yang didapat nilai error terkecil dengan menggunakan 4 metode yang memperoleh hasil ME sama dengan 4, MAD sama dengan 9, MAP sama dengan 7%, dan MSE sama dengan 121, yaitu dari nilai A sama dengan 0,6 dan A 0,7. Nilai A inilah yang akan digunakan untuk menghitung nilai peramalan pada periode berikut. Yang kedua, Nilu Wiwik Sri Rahayu Ginantra dan Ida Bagus Gede Anandita pada tahun 2019 dengan judul penerapan metode Single Exponential Smoothing dalam peramalan penjualan barang. Dengan nilai alfa 0,1 dan perhitungan MAP rata-rata adalah 2%. Yang ketiga, Mukti Kamal dengan judul peramalan penjualan makanan ringan dengan metode Single Exponential Smoothing. Hasilnya, dari pencarian menggunakan metode Single Exponential Smoothing dapat diramalkan penjualan makanan ringan Tim Maxim Vanilla 840 unit. Yang kelima, Syed Fahru Razi pada tahun 2015 dengan judul peramalan penjualan obat menggunakan metode Single Exponential pada toko obat bintang Geurugo. Pada tahap uji sampel didapat bahwa peramalan penjualan obat pada obat Ambeven bulan Maret 2015 berjumlah 49 tablet. Metode peramalan. Menurut pendapat Heiser dan Ran, untuk membuat peramalan permintaan harus menggunakan satu metode tertentu. Pada dasarnya, semua metode peramalan memiliki ide sama, yaitu menggunakan data masa lalu untuk perkiraan atau memproyeksikan data di masa yang akan datang. Berdasarkan tekniknya, metode peramalan dapat dikategorikan ke dalam metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun variabel yang terikat untuk dapat melakukan peramalan yang akan tetap sama, yaitu variabel bebas, adalah X. Metode Smoothing Exponential adalah teknik peramalan rata-rata bergerak dengan pembuatan di mana data diberi bobot oleh sebuah fungsi eksponensial. Smoothing Exponential merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembuatan canggih. Metode ini sangat sedikit pencatatan data masa lalu. Mean Absolute Percent Error atau MAP. MAP merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat akurasi. MAP merupakan ukuran ketetapan relatif berdasarkan nilai absolut yang digunakan untuk mengetahui presentasi penyimpangan hasil prediksi dengan data aktual. MAP dipilih untuk pengujian akurasi karena dapat memberikan hasil yang relatif akurat. Kemudian, algoritma metode Single Exponential Smoothing. Metode pemulusan eksponensial tunggal atau Single Exponential Smoothing memiliki ciri-ciri posisi data yang naik turun di sekitar nilai rata-ratanya, yang tetap tidak memiliki tren atau pola pertumbuhan konsisten. Nilai peramalan dapat dicari dengan menggunakan rumus pada persamaan 2. Kemudian metode waterfall. Metode waterfall adalah model yang paling banyak digunakan untuk tahap pengembangan. Model waterfall ini juga dikenal dengan nama model tradisional. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dalam perancangan dan implementasi sistem prediksi penjualan barang pada toko Buana Mart Kendari. Penelitian memperoleh data sekunder dari pihak pemilik dari toko Buana Mart Kendari. Yang kedua, metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tahap analisis kebutuhan perangkat lunak adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Yang ketiga, metode pengembangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan model waterfall dalam pengembangan sistem. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau turut-urut. Berikut merupakan tahapan pengembangan sistem menggunakan model waterfall. Yang keempat, analisis kebutuhan. Dalam langkah ini merupakan analisa dalam kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini dilakukan sebuah komunikasi dengan pemilik toko buah namak Kendari dengan tujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sistem yang diperlukan yaitu berupa data mengenai prediksi penjualan dan persediaan barang ke depannya dengan tujuan untuk mengurangi kerugian penjualan. Yang kelima, desain sistem. Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum coding dibuat. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi, interface, dan detail algoritma prosedural. Tahap ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Kemudian tahap perancangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil studi kasus pada toko buah namak Kendari yang merupakan salah satu toko penjualan barang-barang konsumsi dan non-konsumsi yang beralamat di Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara melakukan prosedur kerja yang diuraikan pada gambar berikut. Kemudian bagan aliran. Bagan alir atau flow chart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau arus atau flow di dalam program dan prosedur sistem secara logika. Berikut merupakan penggambaran proses bagan alir pada sistem peramalan barang metode single exponential smoothing yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian tampilan peramalan. Yang pertama, tampilan data transaksi penjualan bulanan. Tampilan menu data penjualan bulanan admin yang dapat menambah data penjualan bulanan. Menu data transaksi memuat tampilan periode, kode barang, nama barang, dan data aktual, toko penjualan, dan nama penutup transaksi. Yang kedua, tampilan peramalan. Tampilan menu peramalan dapat memproses peramalan penjualan barang dan mencetak hasil peramalan barang ke dalam bentuk laporan hasil peramalan penjualan barang. Pada tampilan peramalan terhadap menu nilai alfa, bulan awal, tahun awal, bulan akhir, dan tahun akhir. Yang ketiga, tampilan hasil peramalan. Tampilan menu hasil peramalan menampilkan hasil peramalan semua barang yang diinputkan di transaksi harian. Pada menu hasil peramalan akan memuat hasil peramalan, jumlah nilai absolut, persentase kesalahan, dan akuransi tingkat kesehatan peramalan. Setelah tadi penjelasan proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.